Beberapa waktu yang lalu, saya sampaikan bahwa ada orang malam-malam ke rumah saya. Maaf Mas, saya lihat label baju Anda, saya mohon maaf. Kita buktikan siapa yang salah dan siapa yang benar, sama aja. Siapa yang profesional dan siapa yang preman. Kan karena ada fakta, saya didatangi ke rumah ini, rumah Pak Antasari loh ya, malam-malam, dan dia ngakunya disuruh oleh ini, kan itu kan. Nah, itulah rangkaian bahwa ini nanti akan beririsan. Itu kita tunggu perkembangannya. Kemudian dari hati saya yang paling dalam harus mengatakan luar biasa politik ini. Luar biasa negara kita sekarang ini. Orang itulah Haritanu Sudibyo. Haritanu. Beliau diutus oleh Cekias waktu itu. Siapa Cekias? Anda harus ingat, kekuasaan itu tidak langgeng. Saya masuk ke politik karena ingin membuat Indonesia maju dalam arti yang sesungguhnya. Jadi bahwa mereka adalah teman almarhum dan juga kuasa hukum dari almarhum. Saya saja yang sampai dengan sebelum almarhum meninggal tidak pernah mendengar nama dua yang bersangkutan. Tapi nampaknya masih belum puas. Karena hari ini harus menghancurkan nama SBY dan AHY. Saya bilang tidak bisa, KPK ini sudah ada SOP-nya, tersangka, tahan. Antasari Azhar, Haritanu, dan Firman Tuhan. Haritanu adalah salah satu ipan yang kaya raya di negara ini. Dia dijuluki sebagai Raja Media. Hampir sebagian besar media televisi di negeri ini dikuasai oleh MNC Group, perusahaan miliknya. Haritanu dikaruniai talenta yang luar biasa oleh Tuhan untuk mengelola kesejahteraan hidupnya. Dengan kepiawaiannya mengelola bisnisnya, dia berhasil menjadi salah satu taipan terkaya di Indonesia. Di bawah naungan MNC Group, dia menguasai beberapa media mulai dari stasiun televisi RCTI, MNC TV, MNC Channel, iNews, hingga GTV. Itu belum termasuk unit bisnis lainnya ya, Mediasindo dan Okezone. Berkat talenta dan kerja kerasnya, Haritanu berhasil menjadi salah satu orang terkaya di dunia. Dalam laporan majalah Forbes, Haritanu masuk ke dalam jajaran peringkat 31 daftar orang terkaya di Indonesia. Namun, tak banyak yang tahu, Haritanu adalah sosok yang rajin dan aktif pelayanan di gereja. Dia percaya bahwa bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Haritanu juga mengimani bahwa Tuhan punya kuasa bagi orang yang taat dan beriman padanya. Masih terekam jelas dalam ingatan saya beberapa tahun yang lalu dalam acara Natal bersama para artis yang ditayangkan di salah satu stasiun televisi miliknya. Haritanu menyampaikan di atas podium bahwa umat Kristen itu butuh makanan rohani. Haritanu membagi pengalamannya bahwa semakin kenyang seseorang akan makan rohani, maka akan memperoleh jiwa yang semakin kuat dan sehat. Haritanu lalu mengajarkan bahwa sekalipun sibuk dengan segala kegiatan dunia, umat Kristen harus tidak boleh lupa menyempatkan diri untuk memperoleh makanan rohani yang kenyang agar diberkati Tuhan. Sebagai seorang taipan yang saban hari sibuk berkutat dengan aktivitas-aktivitasnya untuk mengembangkan perusahaan-perusahaannya, Haritanu tetap menyempatkan dirinya untuk menerima makanan rohani. Namun, setelah terjun ke dunia politik, Haritanu menjadi berbeda. Dia berubah total. Haritanu yang dulu rajin makan makanan rohani berubah menjadi sosok yang sibuk dengan kepentingan duniawi, mengurus dan membesarkan partai politiknya, Perindo. Kesibukan di dunia politik dengan berbagai intrik membuatnya lupa akan firman Tuhan yang mengajarkan carilah dahulu kerajaan Allah, maka segala sesuatu akan dilimpahkan kepadamu. Hiruk pikuk dunia politik akhirnya merubah sosok Haritanu dari seorang yang rindu akan makanan rohani menjadi sosok yang sibuk total mengurusi urusan duniawi untuk membesarkan partai politik miliknya Perindo dengan berbagai kalkulasi bisnis dan intrik-intrik politik. Pada Pilkada DKI Jakarta 2017 silam, Haritanu melalui kendaraan politiknya mendukung pasangan Anies Baswedan dan Sandiaga Uno untuk menyingkirkan Ahok. Haritanu sukses menjadi salah satu andil menumbangkan Ahok dari perhelatan bursa calon gubernur DKI Jakarta saat itu. Sekalipun Haritanu dan Ahok sama-sama keturunan Tionghoa Indonesia dan beragama Kristen, namun kepentingan politik tidak mengenal kesamaan suku dan agama ya. Kemudian pada perhelatan Pilpres 2019, Haritanu kembali berubah haluan politiknya dengan mendukung pasangan Jokowi dan Ma'ruf Amin. Lagi-lagi Haritanu sukses karena insting politiknya yang semakin tajam terasa. Itulah dunia politik, tidak ada yang abadi. Kawan bisa jadi lawan, sebaliknya lawan pun bisa menjadi kawan, sebab dunia politik adalah persoalan duniawi. Dalam kasus korupsi yang melibatkan Aulia Pohan, besannya SBY, yang terjerat dalam pusaran kasus korupsi aliran dana 100 miliar dari Yayasan Pengembangan Perbankan Indonesia melalui rapat Dewan Gubernur BI,
Antasari Azhar mengungkapkan fakta keterlibatan Haritano. Antasari Azhar mengungkapkan Haritano pernah diutus Cikeas ke rumahnya malam-malam untuk membujuknya agar tidak menahan Aulia Pohan yang terjerat dalam pusaran kasus korupsi. Pengakuan Antasari Azhar itu dibantah oleh Haritano. Menurut Haritano bahwa apa yang diungkapkan oleh Antasari Azhar adalah fitnah yang keji kepada dirinya. Haritano membantah karena merasa dirinya tidak pernah diutus Cikeas untuk membujuk Antasari Azhar agar tidak memenjarakan besannya SBY Aulia Pohan. Siapakah yang layak dipercaya? Apakah Haritano atau Antasari Azhar? Faktanya, mayoritas rakyat lebih percaya kepada pengakuan Antasari Azhar. Sebab, selain telah teruji integritasnya terhadap negara dan penegakan hukum yang absolut, untuk apa seorang Antasari Azhar menyeret nama Haritano? Selanjutnya, apa kepentingan dan keuntungannya yang mendasari seorang Antasari Azhar melemparkan fitnah kepada Haritano? Jika benar bahwa Antasari Azhar memfitnahnya, bagaimana mungkin seseorang yang sudah menderita di penjara selama hampir 8 tahun lamanya itu cari penyakit lagi dengan memfitnah taipan kaya raya sekaliber Haritano? Apakah tidak menimbulkan masalah baru bagi Antasari Azhar bersinggungan dengan taipan sekaliber Haritano yang punya kendaraan politik sendiri dan punya akses dengan jajaran petinggi negeri saat itu, sehingga berpotensi membuatnya kembali mendekam di penjara? Tapi ya sudahlah, faktanya pengakuan Antasari Azhar itu terkubur hingga detik ini. Dalam polemik mereka, Cikeas tetap menjadi pemenang. Antasari Azhar dan Haritano sesungguhnya adalah korban politik busuk Cikeas. Semoga Haritano sebagai anak Tuhan yang dulu selalu kenyang dengan makanan rohani tidak bersaksi dusta lagi dalam persoalan politik apapun yang terjadi ke depannya. Saya yakin bahwa Haritano mengerti bahwa dalam Alkitab Tuhan berfirman, jangan bersaksi dusta, sebab ada tertulis, jika ya, hendaklah katakan ya, jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak. Apa yang lebih daripada itu berasal dari si jahat. Ya, kira-kira begitu.